warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karen dan malempa. Nah kawan pari samandiai dan sahabat saya yang menyukai banget dengan YouTube-nya Deli Ramjan Inta. Saya akan bercerita lagi tentang kisah nyata yang pernah saya hadapi di pasien-pasien saya. Tapi saya tidak pernah akan mengatakan siapa, karena ini sangat rahasia buat saya dan privasi buat nama dia itu sangat privasi buat saya juga dan kepada pasien saya. Ini ada cerita seorang perempuan. Dia datang, tapi ini ceritanya di Kalimantan. Bukan waktu saya di Jakarta, tapi ini kisahnya waktu saya masih di Kalimantan di Palangkaraya. Ada satu sosok seorang perempuan yang datang membawa seorang bapak-bapak minta bantu dengan saya untuk mengobati seorang perempuan yang suka kesurupan, yang suka kesurupan, dan yang biasanya itu dia suka seperti orang yang aneh banget. Anehnya kenapa? Kesurupannya selalu di saat malam hari, di saat jam 7:30 itu udah mulai maghrib udah mulai, tapi mulai puncaknya itu jam 7:30 sampai jam 4 pagi selalu kesurupan, pasti. Dan orang itu mendatangi saya dan meminta tolong kepada saya karena perempuan ini kenal dengan saya juga. Dia minta tolong supaya menyembuhkan orang ini. Akhirnya saya datang bertemu dia dan dia tidak mau. Dan dia selalu ketakutan dengan saya. Saya tidak tahu apa yang dia takuti dengan saya. Sebenarnya saya hanya datang kepada dia secara biasa saja. Saya pengen ngobrol sama dia, kenapa? Saya pengen mau lihat juga ada apa yang ada di dalam badan dia. Akhirnya obrolan kita itu tidak bisa di satu hari. Akhirnya saya meminta keluarganya untuk membawa dia datang ke rumah saya. Dan waktu itu di saat diminta, dia tidak mau juga, karena dia mengatakan bahwa dia tidak mau ketemu saya karena saya itu yang akan menghancurkan diri dia. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya keluarganya mengatakan kepada saya, akhirnya kita memilih tidak memakai ibu untuk mengobati. Ya saya berpikir, ya namanya mungkin saya kan hanya membantu dan mereka mendatangi saya. Akhirnya dia pergi ke daerah juga yang mengobati, dan orang itu akhirnya mengarahkan kepada saya lagi, meminta tolong lagi untuk saya untuk membuang penyakit itu yang ada di dalam badan dia. Jadi akhirnya dengan secara dipaksa dia datang. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Saat saya mengobati pertama, saya masih ngobrol-ngobrol begitu, saya ngobrol. Akhirnya saya masuk ke dalam bawah sadar dia. Saya mau tahu ada apa sih yang terjadi dengan perempuan. Akhirnya saya melihat sosok siluman. Ini nyata, ini benar, ini saya tidak akan bohong. Sosok siluman, ilmu hitam yang sangat luar biasa yang ada di badannya. Dan ilmu hitam ini ilmu yang tingkat tinggi dan ketingkat abadiannya luar biasa. Ilmu hitam ini, bila mana dia meninggal, dia akan tetap hidup dan rohnya tidak diterima bumi. Jadi saya melihat itu. Akhirnya saya berbicara kepada keluarganya. Saya bilang, cobalah kalian tidur, ikuti dia. Apa yang terjadi dengan dia saat dia tidur? Akhirnya keluarga dia mengikuti apa yang saya perintah. Ternyata
Saat dia mau kesurupan, dia menggulungkan badan dia di kasur. Jadi saya bilang ditelepon lagi saya. Nyai, ini dia menggulung badan dia di kasur. Saya bilang, bila dia menggulung badan dia di kasur, kamu cepat pegang dia. Akhirnya saya pergi lagi mendatangi. Saya mau lihat apa yang terjadi sama dia. Ternyata sahabat saya, yang membuat saya sangat terkejut. Saya pun terkejut. Saya pun rasa sempat ketakutan. Bohong orang tidak takut. Saya sendiri aja sempat takut dan terkejut. Kenapa? Karena saya melihat leher dia sudah mulai berbentuk dan mau lepas. Itu yang membuat saya sangat-sangat luar biasa terkejutnya, sahabat saya. Kenapa saya terkejut? Saya jadi shock. Saya sendiri aja shock karena saya tidak pernah melihat gimana sih yang terjadi sebenarnya. Ternyata seperti itu, sahabat saya. Saya menceritakan ini pun saya agak sedikit bulu kuduk saya agak berdiri ya. Buat sahabat saya agak sedikit seram sih. Bukan seram, saya mulai berdiri bulu kuduk saya. Jadi itu sangat luar biasa, Bang. Pengalaman yang saya tidak pernah lihat. Selama saya jadi seorang spiritual, atau saya keturunan saya, kakek saya, nenek saya, atau keluarga saya, kita tidak pernah melihat itu. Tapi saya pertama kali saya melihat itu yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa, sahabat saya? Itu udah mau lepas. Leher dia, kepala dia itu udah mau lepas. Dan kita bersama keluarganya menahan itu untuk tidak lepas. Ternyata, sahabat saya, apa yang saya ceritakan ini, ternyata dia memakai minyak uyang. Dia tidak tahu bahwa minyak uyang itu yang dia pakai itu adalah bisa menjadi diri dia menjadi siluman hidup-hidup. Kenapa saya bilang siluman hidup-hidup, sahabat saya? Karena siluman, manusia yang jadi siluman. Dan di saat itulah saya sangat bingung. Dan saya pulang, saya bertanya dengan leluhur saya ada agak sedikit ritual. Selesai saya ritual, saya ya tidur, semua keluarga saya tidur. Semua, mungkin 6 atau 7 piring saya pecahkan. Dan gelas-gelas saya pun pecah di belakang. Ini nyata, sahabat saya. Ini real. Ini tidak bohong. Setelah itu akhirnya saya tahu dia ingin supaya saya mundur, tidak boleh mengobati orang. Tapi namanya sahabat saya, orang minta sembuh, saya harus berusaha semampu saya membantu. Akhirnya saya coba lagi untuk mengobati orang. Saya tanya, kamu ada makan tidak minyak itu? Dia bilang, saya tidak pernah makan. Saya hanya dikasih oleh ada seorang yang mempunyai kelebihan, yang memberi saya. Kata dia, minyak ini bisa membuat muka kamu menjadi luar biasa cantiknya dan membuat kamu menjadi seorang wanita yang luar biasa laki-laki melihatnya, dan wajah kamu tidak akan mungkin berkerut sama sekali. Mau umurmu 70 tahun, mukamu tidak akan pernah berkerut dan dia akan selalu bercahaya. Saya bilang sama dia, di mana kamu menginginkannya? Akhirnya dia cerita, saya dapat minyak itu bukan di Kalimantan Tengah, tapi ada di satu daerah, dan bukan di Kalimantan Tengah. Jadi akhirnya saya bertanya sama dia, saya susah untuk melepaskan minyak ini dari badan kamu, karena minyak ini udah mendarah daging di badan kamu. Bila mana hanya dioleskan di muka kamu, mungkin masih bagus, masih bisa kita cabut. Tapi sahabat saya, dia lupa minyak setelah dioleskan, dia tidak cuci tangan. Minyak itu
masuk ke mulut dia. Dan itu sahabat saya, saat saya ritualkan dia, saya mandikan dia, itu sahabat saya luar biasa. Bau amis darah yang sangat-sangat luar biasa. Sampai keluarga saya pun ikut muntah mencium bau amis itu luar biasa satu rumah saya. Dan sahabat saya hari ini menceritakan ini agak gimana ya, terasa sesuatu. Dan akhirnya saya mengatakan sama dia, ini saya membantu kamu, ini tidak akan bisa menjangkau, tapi saya akan menghalang supaya kamu tidak jadi. Bila mana kamu jadi, kamu akan lepas badan kamu, kepala kamu akan lepas. Dia bilang, dan dia menangis sahabat saya. Dia bertanya sama saya. Dia mengatakan, Nyai, apa saya sadar saat dia akan lepas dari badan saya? Saya mengatakan sama dia, kamu tidak akan sadar. Kenapa? Karena itu kamu kesurupan. Saat kamu kesurupan, kamu tidak sadar itu. Karena roh siluman yang ada di dalam minyakku yang itu akan keluar memakai raga dia. Keluar sahabat saya. Dan dia keluar. Dan dia mencari di mana tempat orang melahirkan. Dia mengisap sari dari darah-darah itu sahabat saya. Dia tidak makan darah seperti yang kita lihat itu makan darah itu. Darahnya enggak dia makan seperti itu, tapi sarinya. Tapi kalau kita lihat memang dia makan. Darah itu dia makan, tapi sari dari darah itu dia makan sahabat saya. Karena saya suka tanya sama dia, apa yang terjadi dengan kamu? Pagi saya seger. Kenapa seger sahabat saya? Karena dia sudah berhenti kesurupan. Apalagi dia bilang, saya kalau melihat orang yang sedang hamil, saya melihat seperti luar biasa enaknya, luar biasa. Masa saya bilang, iya saya lihat seperti enaknya luar biasa dari orang hamil itu. Saya melihat seperti makanan yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya akan mencium bau itu, dia bilang. Dan saya pasti akan menuju ke rumah dia. Ini sahabat saya. Ini saya mengobati, ini sangat luar biasa ini sahabat saya. Sampai sewaktu-waktu saya minta bantuan dengan saya punya saudara kakek saya juga. Tapi kakek saya mengatakan sama saya, kita tidak bisa obati dia ini, tapi kita hanya bisa membantu dia supaya dia tidak jadi. Akhirnya sahabat saya membantu dia untuk tidak jadi. Sebenarnya sahabat saya, dia sudah bisa terbang sendiri sebenarnya. Dia bilang, kadang-kadang dia kalau melihat bayi-bayi yang baru lahir itu seperti makanan buah-buahan yang sangat-sangat lezat sahabat saya. Ini dari orang yang menceritakan. Dan dia mengatakan, saya selalu merasa keanehan di dalam diri saya. Akhirnya sahabat saya, minyak itu kita buang. Tidak kita buang sembarangan. Akhirnya kita dikeluarkan kita buang. Karena sahabat saya, minyak itu tidak ada manfaatnya buat kita. Akhirnya sahabat saya, kita mengobati dia secara berangsur-angsur. Dan sekarang dia sudah mulai berkurang. Dan semoga saja dia bisa mengikuti pantangan-pantangan apa yang ditanakan untuk dia. Jadi hati-hatilah buat sahabat-sahabat saya untuk mencari ilmu, untuk membuka aura. Bertanyalah kepada seorang yang tempat kalian membuka aura itu atau memberi ilmu itu. Anda memakai apa? Ada pantangan tidak? Salah tidak di hukum agama saya? Bertanya lebih bagus. Kenapa sahabat saya? Bila mana itu
tidak akan bisa lepas dari diri kamu lagi seumur hidup kamu, sahabat saya. Dan sampai kamu meninggal pun, sahabat saya. Karena itu akan menular, sahabat saya, kepada anak kalian. Pasti akan ada nanti menuruni seperti itu. Jadi sahabat saya ingin kepada kalian semua untuk berhati-hati, untuk memakai minyak tidak boleh sembarangan. Dan kalian bisa memilah ilmu yang mana yang mudarat buat kalian, yang mana tidak mudarat buat kalian. Inilah sahabat saya cerita yang pernah saya alami, yang pernah saya obati, kejadian nyata tentang pasien-pasien saya yang datang kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.